Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang singkatan, akronim, dan kata sandang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Amelia Listiani, yang kedua Diva Niatiara Cita, yang ketiga Venita Buantua Manulang, lalu ada Juliana Elsayanti, lalu ada Paulus Pramudia Fajar, dan yang terakhir ada saya sendiri, Robert Christian. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian singkatan, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf atau gabungan huruf, misalnya DPR, KKN, YTH, dan DSB. Dengan demikian, semua kependekan kata atau frase itu dapat digolongkan ke dalam singkatan. Lalu macam-macam singkatan akan dijelaskan oleh Paulus. Baik, terima kasih Robert. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, nama sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Dengan contoh yaitu ada untuk gelar ada KH, yaitu Kiai Haji, S.PD untuk sarjana pendidikan, dan untuk kata sapaan, contohnya itu ada BPK untuk Bapak, dan SDR untuk saudara. Nah, untuk selanjutnya ini ada singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh nama lembaga resmi itu ada ANRI dengan huruf kapital semua dengan singkatan Arsip Nasional Republik Indonesia, ada pula dengan BIN, Badan Intelijen Negara, dan juga ada BKPM untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya ada singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti dengan satu tanda titik. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu contohnya itu ada S.PD untuk sarjana pendidikan dan lain-lainnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Untuk satuan ukuran itu ada contoh seperti berikut. cm untuk sentimeter, mm untuk milimeter, dan dm untuk desimeter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Terima kasih, Paulus. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian akronim. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya, yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya. Untuk macam-macam akronim akan dijelaskan oleh Juliana. Baik, terima kasih Penny. Saya akan melanjutkannya. Macam-macam akronim. Akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal. Setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIN, Badan Intelijen Negara, LIVI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, BIK, Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Bulog, Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jateng, Jawa Tengah, Suramadu, Surabaya Madura, Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang terdiri atas gabungan huruf awal serta suku kata atau berupa gabungan suku kata, ditulis memakai huruf kecil. Contohnya, tilang, bukti pelanggaran, rudal, peluru kendali, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, pemilu, pemilihan umum, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, terima kasih Julia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pemberak kata atau frase. Selain itu juga untuk membentuk kata ganti orang atau benda. Selanjutnya, contoh pemakaian si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli.
Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Seperti kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Divania. Baik, terima kasih Amelia. Saya akan menjelaskan contoh kesalahan yang terjadi dalam penulisan singkatan sehari-hari. Yang pertama ada, surat ini diberikan kepada yang terhormat atau disingkat YTH, Bapak Bambang Santoso. Penulisan ini salah karena yang terhormat atau YTH menggunakan huruf kapital. Yang benar adalah, surat ini diberikan kepada yang terhormat atau YTH, huruf awalan menggunakan kapital, Bapak Bambang Santoso. Yang kedua, adik saya bersekolah di SDN atau Sekolah Dasar Negeri 1 Kecamatan Pelangi. Penulisan ini salah karena Sekolah Dasar Negeri atau SDN menggunakan huruf biasa. Yang benar adalah, adik saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1, Sekolah SDN atau Sekolah Dasar Negeri 1 Kecamatan Pelangi, SDN menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya, contoh kesalahan yang terjadi dalam penulisan akronim sehari-hari. Yang pertama, saya beserta keluarga pergi ke Museum Iptek di Taman Mini Indonesia Indah. Penulisan ini salah karena Iptek menggunakan huruf kapital semua. Yang benar adalah, saya beserta keluarga pergi ke Museum Iptek di Taman Mini Indonesia Indah, Iptek menggunakan huruf biasa. Yang kedua, kakek dan nenek saya tinggal di Jateng. Penulisan ini salah karena Jateng menggunakan huruf biasa. Yang benar adalah, kakek dan nenek saya tinggal di Jateng, huruf awal Jateng menggunakan kapital. Selanjutnya, contoh kesalahan yang terjadi dalam penulisan si dan sang sehari-hari. Yang pertama, toko itu memberikan hadiah kepada sang pembeli. Yang benar adalah, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Yang kedua, kita harus berserah diri kepada si pencipta. Yang benar adalah, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Huruf awalan sang ditulis dengan huruf kapital karena merupakan unsur nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa membantu dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Dadah!